Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube Angkelmologi. Di sini saya akan sharing-sharing sedikit mengenai saham, khususnya untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih benar-benar baru di dunia saham. Jadi biar Bapak Ibu atau teman-teman semua tidak tersesat di dalam market saham. Oke, perkenalkan kami dari Angkelmologi. Jangan lupa di subscribe dan di like juga video ini. Kalau misalnya memang berguna untuk Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan Bapak Ibu juga bisa bergabung di channel Telegram kami di Angkelmologi. Nanti kita bisa diskusi juga bersama di channel Telegram tersebut. Jadi silahkan aja nanti untuk link channel Telegramnya saya share di deskripsi, di bagian deskripsi. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa bergabung. Oke, langsung aja kita mulai. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan yang namanya saham. Nah, tapi masih banyak juga yang belum tahu bagaimana untuk masuk ke market saham. Nah, sebelum kita masuk ke market saham, yang perlu kita ketahui adalah saham itu apa sih? Sebelumnya kita harus tahu apa itu saham. Nah, saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapat dividen jika perusahaan tersebut membagikan dividen sesuai dengan jumlah saham yang kita miliki. Artinya dividen itu apa? Dividen itu keuntungan dari perusahaan, keuntungan dari sebuah perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Nah, biasanya dividen itu kita dapat sesuai dengan jumlah lot yang kita miliki. Katakanlah kita mempunyai 100 lot gitu kan. Nah, 100 lot itu akan mendapatkan dividen. 100 lot itu dikalikan nilai dividennya berapa. Itu yang bisa kita dapat. Nah, terus dengan memegang saham, maka individu atau badan atau perusahaan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Nah, tapi di sini kata-kata mengklaim kepemilikan bukan berarti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa, misalnya Bapak Ibu punya atau teman-teman punya saham Alfamart gitu ya. Terus datang ke Alfamart, kasirnya agak kurang ajar atau gimana, terus Bapak Ibu bilang, "Hati-hati loh, saya pemilik saham Alfamart. Anda bisa saya pecat." Oh, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Tidak bisa seperti itu teman-teman kan. Jadi saham yang kita miliki itu hanya sebatas bukti kepemilikan kita, surat berharga yang kita miliki atas perusahaan tersebut. Bukan berarti kita bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Jadi pengendalian perusahaan tetap mengacu dari rapat umum pemegang saham dan direksi yang mengambil keputusan. Jadi gitu. Artinya pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimiliki berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi kita pada saat ada jadwal RUPS, kita pasti akan dapat undangan. Selama kita pada jadwal RUPS tersebut masih memiliki atau masih menyimpan kepemilikan dari saham tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa diundang meskipun Bapak Ibu atau teman-teman cuma memiliki satu lot. Jadi tetap pasti mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. Oke, jadi itu sekilas tentang apa itu saham. Lanjut. Nah, yang kedua, bagaimana kita membeli saham? Oke, kalau dulu sebelum banyak aplikasi online untuk trading saham, itu kita agak susah itu untuk membeli saham ya. Jadi kita harus menelpon ke nelpon ke broker kita untuk membeli saham. Misalnya saya punya
akun sekuritas Mirai, saya harus nelpon sales Mirai untuk membeli saham. Pak, Bu, saya mau beli saham ini, segini jumlahnya. Nah, yang paling utama adalah kita membuka rekening efek yang akan kita gunakan untuk menempatkan modal kita sebelum kita membelikannya saham. Nah, rekening efek ini biasanya nanti akan otomatis dibukakan oleh sekuritas saat kita mendaftar akun sekuritas. Jika dahulu kita masih susah dalam membeli saham, karena kita membeli saham harus menelpon broker yang tadi saya sampaikan ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi kita dipermudah dalam membeli saham. Kita beli saham itu bisa dimanapun, kapanpun, selama dalam jam market. Nah, jam market di Indonesia itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 11.30. Itu sesi pertama. Dan sesi keduanya itu akan dimulai pada jam 13.30 sampai jam 3. Nah, di dalam jam market itu ada yang namanya pre-opening dan pre-closing. Pre-opening itu dimulai 10 menit sebelum market berjalan. Nah, dan itu pre-opening itu hanya berlaku untuk saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45. Jadi saham-saham yang bagus lah istilahnya. Bisa kita sebut saham-saham yang bagus. Nah, kita bisa membeli sebelum jam opening market, 10 menit sebelum jam opening market. Kalau untuk pre-closing itu berlaku untuk semua saham ya. Jadi pre-closing itu jam 14.50. Jadi pada jam 14.50 market akan berhenti. Nah, dia akan pre-closing di situ. 10 menit kemudian baru akan transaksi dijalankan oleh BEI. Tapi kita sudah tidak bisa membeli atau menjual saham lagi. Begitu kira-kira. Nah, itu tadi yang kedua adalah kita harus memiliki atau membuka akun di sekuritas tertentu. Nah, setelah kita memiliki akun sekuritas, jangan lupa tentunya untuk install aplikasi trading saham dari sekuritas itu. Masa kita mau trading saham tapi kita nggak install aplikasinya ya. Gimana caranya kita mau jual belinya kan? Jadi kita harus install, apakah itu yang versi desktop ataupun versi mobile. Biasanya sekuritas itu menyediakan versi PC sama versi desktop. Nah, sayangnya rata-rata sekuritas itu tidak memiliki aplikasi yang berbasis Mac. Jadi sekuritas yang memiliki aplikasi Mac itu masih jarang, dan bahkan saya belum menemui sih untuk saat ini sekuritas seperti Mirai, terus Mandiri, itu mereka masih basisnya itu Windows. Jadi kita harus menggunakan PC atau laptop yang berbasis Windows. Nah, contoh sekuritas ada Mirai Asset, terus Mandiri Sekuritas, Korea Investment, Jasa Utama Kapital, BNI Sekuritas. Nah, setelah kita mempunyai akun sekuritas, apa yang harus kita lakukan? Tentunya Bapak Ibu, teman-teman semua harus mempelajari fitur-fitur yang ada atau yang disediakan oleh aplikasi sekuritas tersebut. Karena apa? Ibaratnya kita mempunyai HP, handphone, tapi kita tidak menguasai fungsi-fungsi dari handphone yang kita miliki untuk apa gitu kan. Jadi kita akan bingung sendiri. Nah, kebanyakan yang masih sering saya temui itu, banyak teman-teman yang yang penting install dulu aplikasinya, daftar dulu. Masalah nanti fitur-fiturnya belakangan deh. Nah, padahal itu menurut saya itu mindset yang salah. Jadi sebaiknya begitu kita sudah mendaftar sekuritas, kita sudah memiliki akun di sekuritas tersebut, kita langsung pelajari aja fitur-fiturnya. Banyak kok video-video yang memberikan tutorial bagaimana penggunaan fitur-fitur dari sekuritas. Nah, kalau saya itu pakai Mirai ada,
Korea Investment ada, Coins, terus ada juga Jasa Utama. Mana yang paling enak mungkin Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Nah, itu tadi cara membeli saham ya. Yang paling utama adalah kita memiliki akun di sekuritas tertentu. Bapak Ibu bisa pilih lah sekuritas yang menurut Bapak Ibu mempunyai fitur-fitur yang bagus. Oke, lanjut. Nah, bagaimana tips memilih sekuritas? Yang pertama, tentunya kita pengen memiliki sekuritas dengan fitur yang bagus, fitur yang lengkap gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih sekuritas yang menyediakan data real time market gratis. Nah, jadi data real time market itu apa? Data real time market itu adalah data transaksi, data jual beli, data chart yang real time, yang terjadi pada saat itu. Karena ada beberapa sekuritas yang tidak menyediakan data real time. Jadi datanya delay, entah itu delay 5 menit, entah itu delay 10 menit. Itu jadinya membuat kita terlambat untuk mengambil keputusan. Jadi saran saya, Bapak Ibu bisa memilih sekuritas-sekuritas yang menyediakan data real time. Ada juga beberapa sekuritas yang dia menyediakan data real time, tapi dengan kondisi harus membayar data bulanannya. Jadi kita harus menambah lagi untuk data bulanannya. Nah, misalnya kayak Mirai Asset, dia datanya real time dan dia gratis setahu saya, karena saya menggunakan juga Mirai Asset. Terus Mandiri Sekuritas juga real time, dia gratis juga. Korea Investment atau Coins itu juga real time dan dia juga gratis. Jasa Utama Capital juga. BNI Sekuritas saya kurang tahu karena saya juga nggak pakai itu sih. Terus yang ketiga, pilih sekuritas yang menawarkan fee buy sell murah. Karena setiap transaksi kita itu dikenakan fee, entah itu fee membeli ataupun fee menjual. Nah, Bapak Ibu bisa memilih yang fee sekuritasnya itu murah. Misal seperti Mirai Asset, itu banyak yang pakai sekarang kan. Mirai Asset itu ibaratnya kayak sekuritas favorit lah untuk para retail gitu. Jadi Mirai Sekuritas itu fee buy-nya itu 0,15% dan fee sell-nya 0,25. Jadi kalau kita total fee untuk buy sell-nya Mirai Asset Sekuritas ini dia adalah 0,4% dari nilai transaksi kita. Kalau untuk Mandiri 0,18%, terus fee sell-nya 0,28, jadi total 0,46 ya, 0,46. Beda 0,06 dari Mirai Sekuritas. Ada juga yang lebih murah, yaitu Korea Investment atau Coins, KISI. Nah, Korea Investment atau Coin ini dia memberikan fee buy sell 0,13 dan 0,23. Jadi kalau kita total itu 0,36. Nah, Jasa Utama Capital sama seperti Mirai dan BNI Sekuritas 0,7 dan 0,27. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan fee buy sell-nya untuk memilih sekuritas mana yang menurut Bapak Ibu layak untuk digunakan. Nah, terus tips selanjutnya adalah pilih sekuritas yang menurut Bapak Ibu, teman-teman semua memiliki tampilan antar muka yang mudah dimengerti. Jadi mana nih sekuritas yang paling enak tuh? Misalnya kayak tampilan di handphone ya, yang gampang lah. Kita biasanya kan nggak suka ribet ya. Yang kita cari yang mudah lah, yang gampang. Nah itu Bapak Ibu bisa mempertimbangkan hal itu, mana yang menurut Bapak Ibu mudah dimengerti, ya silahkan dipilih gitu kan. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita terjun di market saham adalah pahami resiko yang ada di pasar modal. Jadi kita hanya memikirkan kita masuk ke saham itu pasti akan profit, jangan seperti itu. Jadi kita perlu memahami dulu resiko apa yang ada di pasar modal.
tentunya kita masuk ke pasar modal itu mengharapkan dapat keuntungan atau profit, itu pasti. Ibarat bisnis, dalam sebuah bisnis kita juga pasti memiliki resiko, entah itu rugi, entah itu bangkrut, atau bisnis kita tidak jalan. Atau dalam permainan itu juga ada resiko yang namanya kalah atau seri. Ibaratnya seri itu ya bisa dibilang resiko lah, karena kita targetnya kan menang gitu kan. Tapi kita harus mempertimbangkan resiko kalah juga. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mengerti resiko yang ada di pasar modal. Nah, jadi sebelum masuk ke pasar modal, sebaiknya pahami resiko yang mungkin akan kita hadapi. Apa saja resiko yang ada di pasar modal? Yang pertama itu ada capital loss. Nah, capital loss itu apa? Capital loss itu kerugian pada saat menjual saham di harga yang lebih rendah dari harga beli kita. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Karena kalau kita menghadapi market crash itu, saham-saham itu berjatuhan, kita beli di atas gitu kan. Bisa aja kita beli di akhirnya jual di bawah. Karena saham tersebut mengalami penurunan yang awalnya naik gitu kan, naik terus naik. Tahu-tahu pas kena market crash dia turun. Ada naik dikit, turun lagi. Ada naik lagi, turun lagi. Nah, kita harus memahami resiko yang namanya capital loss. Jadi kita kondisi di mana kita menjual saham lebih rendah dari harga beli kita. Nah, itu resiko pertama. Dan resiko kedua itu sahamnya kena suspend. Nah, jika saham yang kita miliki terkena suspend oleh BEI, maka kita tidak bisa menjual atau membeli saham tersebut sampai batas pembukaan suspend oleh BEI. Jadi, dalam dunia saham itu ada yang namanya suspend. Suspend itu penyebabnya berbagai macam hal. Ada yang namanya suspend karena kenaikan yang tidak wajar. Kenaikan yang tidak wajar itu dia sahamnya itu naik terus gitu kan tanpa koreksi. Dia naik terus dalam waktu yang tertentu, itu naiknya tidak seperti pergerakan dia biasanya. Nah, itu yang biasanya mengakibatkan saham itu disuspend oleh BEI. Tapi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir. Kalau untuk saham kenaikan itu biasanya BEI akan memberikan peringatan dulu. Untuk pertama yang namanya UMA. UMA itu peringatan terhadap kenaikan yang tidak wajar. Nah, itu resiko kedua. Dan resiko selanjutnya adalah likuidasi. Ini resiko yang paling parah. Jika perusahaan yang sahamnya kita miliki sudah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan oleh berdasarkan keputusan dari direksi. Nah, di sini kita tentunya pemegang saham tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Jika suatu perusahaan dilikuidasi dan perusahaan tersebut masih memiliki hutang, berarti perusahaan tersebut akan menjual seluruh aset yang dimiliki. Setelah aset-asetnya terjual, maka uang hasil penjualan aset tersebut akan digunakan untuk yang pertama menutup hutang. Itu yang pertama. Nah, jika hutang sudah tertutup dan masih ada sisa dari hasil penjualan aset, direksi memutuskan apakah sisanya itu akan diberikan kepada pemegang saham atau tidak. Nah, celakanya lagi kalau misalnya ternyata itu perusahaan tersebut tidak bisa melunasi hutangnya, ya sudah, mau nggak mau kita nggak bisa apa-apa. Jadi uang yang kita sudah belikan saham itu akan hangus. Nah, itu tadi sekilas tentang resiko yang ada di pasar saham. Jadi setelah Bapak Ibu sudah mengerti resiko yang ada, Bapak Ibu putuskan apakah masih akan terus melanjutkan untuk mencoba masuk ke pasar saham atau tidak. Yang penting, yang utama itu kita tahu resikonya dulu. Jangan kita tahu, yang penting profit gitu. Jangan, itu mindset yang salah. Oke, lanjut. Bentar, mana nih? Lanjut.
Nah, selanjutnya adalah apa yang bisa kita peroleh di market saham. Nah, tadi kan resiko nih. Terus sekarang apa sih yang bisa kita dapat di market saham itu apa? Jika kita investasi saham atau trading saham. Nah, yang pertama kita dapat ada yang namanya capital gain. Nah, capital gain itu adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan saham. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan saham ya. Hasil penjualan. Kalau misalnya sahamnya belum dijual meskipun profit, itu tidak bisa dinamakan capital gain karena kita belum menjualnya. Nah, permisalannya seperti ini. Misal kita membeli saham BBRI ya di harga 3.900 sebanyak 100 lot. Nah, modal beli kita berarti 3.900 dikalikan 100 lot dikalikan 100 lembar saham. Jadi satu lot saham itu berisi 100 lembar. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami juga. Kalau kita membeli satu lot katakanlah gitu ya. Itu sama dengan 100 lembar saham. Maaf ini agak jelek. Jadi satu lot saham itu berisi 100 lembar saham. Nah, modal yang kita gunakan untuk membeli 100 lembar tersebut itu sebesar 39 juta. Nah, itu modal kita. Terus pada dalam perjalanannya saham BBRI yang kita beli tadi dia naik harganya sampai menyentuh ke 4.800. Nah, kita memutuskan untuk menjual saham itu di harga 4.800. Nah, jadi kita jual dengan total penjualan kita 48 juta. Nah, capital gain yang kita terima ini masih gross ya, belum dikurangi fee, adalah 9 juta. Hasil dari 48 juta dikurangi 39 juta. Hasilnya 9 juta. Nah, kita tadi kan ada yang namanya fee broker. Nah, fee broker katakanlah kita pakai Mirai nih. Kita pakai Mirai berarti 0,4% ya untuk fee jual dan beli. Nah, dari 9 juta tadi kita kurangi fee broker 0,4%. Jadi net yang kita dapat itu sebesar 8.964.000. Itu yang kita terima capital gain-nya, keuntungan kita lah, profit kita. Nah, selanjutnya yang bisa kita dapat di pasar modal, di pasar saham itu adalah dividen. Dividen ini adalah yang tadi di awal sudah saya sebutkan juga. Dividen adalah keuntungan yang didapat oleh pemegang saham saat perusahaan membagi keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham, dan tentunya sudah mendapatkan persetujuan dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. Misal nih kita mempunyai saham PTPA di harga 2.000 sebanyak 100 lot, dan kemudian perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen sebesar Rp150 per lembar saham untuk para pemegang sahamnya kan. Nah, maka kita akan mendapatkan dividen sebagai berikut. Harga 2.000 ini tidak kita pakai untuk menghitung dividen yang kita terima, tapi yang dipakai untuk menghitung dividen yang kita terima adalah jumlah lot. Karena dividen yang akan kita terima itu sebesar Rp150 per lembar saham. Artinya kita memiliki 100 lot. Jadi dividen yang akan kita terima adalah Rp150 dikalikan 100 lot dikalikan 100 lembar saham. Nah, kita kan memiliki 100 lot. Satu lot kan tadi isinya 100 ya. Nah, jadi dikalikan 100 lembar. Nah, jadi dividen yang akan kita terima adalah 1.500.000. Itu dividen yang kita terima. Nah, pembagian dividen ini bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau bahkan per triwulan atau per 4 bulan kalau nggak salah ya, tergantung perusahaan. Jadi
perusahaan ada yang membagikan dividen per 6 bulan sekali, ada juga yang per 1 tahun sekali. Itu rata-rata itu per 6 bulan atau 1 tahun. Itu kebanyakan perusahaan seperti itu. Jadi dari modal 20 juta, betul ya, 2000 kali, ya betul, 20 juta. Dari modal 20 juta yang kita dapat, jika kita menyimpan saham PTBA sampai pengumuman ada yang namanya cum date. Cum date itu adalah tanggal akumulasi, kumulatif date. Jadi sampai dengan tanggal cum date kita tidak boleh melepaskan saham PTBA ini. Saham PTBA ini harus kita simpan sampai tanggal cum date. Jadi perusahaan akan mencatat siapa sih orang-orang yang memiliki saham PTBA sampai masa cum date. Nah, setelah cum date nanti ada yang namanya ex date. Nah, ex date itu biasanya kalau misalnya saham-saham yang sudah di tanggal ex date, biasanya harga sahamnya akan turun. Rata-rata seperti itu, tergantung juga berapa persen dividen yang dibagikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk kita mengincar dividen dengan modal 20 juta, kita katakanlah PTBA ini kalau nggak salah itu 6 bulan sekali dia bagi dividen. 20 juta kita simpan di PTBA selama 6 bulan, kita dapatnya 1.500.000. Kalau modal kita lebih kecil mungkin kurang menarik. Karena apa? Jauh lebih menarik ketika kita mendapatkan capital gain. Nah, jauh lebih menarik di sini karena capital gain ini bisa kita dapat hanya dalam beberapa bulan saja. Tapi resikonya juga lebih besar, sama high risk high return lah istilahnya. Kita juga perlu tahu nanti kita itu sebenarnya tipe investor atau tipe trader. Nanti akan kita bahas di part selanjutnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang selanjutnya kita menentukan Bapak Ibu teman-teman itu mau jadi apa di market saham. Apakah Bapak Ibu ingin menjadi investor? Nah, investor itu adalah orang yang menggunakan dananya untuk investasi di market saham dalam jangka waktu yang lama. Investor ini biasanya itu akan cenderung menempatkan uangnya dengan jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun, kurang lebih ya. Bisa lebih. Kayak misalnya kayak investor itu kayak Warren Buffett. Nah, itu investor. Kalau misalnya kayak Lo Keng Hong itu investor, Sandiaga Uno itu investor. Jadi beliau-beliau itu memang hanya mengandalkan untuk mendapatkan dividen dari saham yang mereka miliki. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki mindset investor atau orang-orang yang menjadi investor itu dia akan cenderung menempatkan uangnya pada saham-saham yang bagus atau blue chip, LQ45 dan lain-lain. Pokoknya saham-saham yang memiliki resiko rendah. Resiko rendah dalam artian bukan saham-saham gorengan, ibaratnya seperti itu. Saham-saham yang memang benar-benar liquid ya. Nah, itu untuk investor. Yang kedua adalah apakah kita akan menjadi trader? Nah, kita sendiri yang memutuskan, kita sendiri yang menimbang resiko dan profit yang akan kita terima. Risk rewardnya itu kita pikirkan matang-matang. Nah, jika kita memilih sebagai trader pun dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama swing trader. Swing trader ini dia akan lebih menyimpan saham dalam jangka waktu tertentu, tapi tidak selama investor ya. Kalau investor biasanya kan 5-10 tahun. Kalau untuk swing trader biasanya mereka hanya hitungan 1 minggu atau 2 minggu
atau bulanan atau tahun juga bisa, tapi masih di bawah 5 tahun. Biasanya itu swing trader. Nah, tipe trader ini akan cenderung menjual sahamnya setelah menyentuh target profit yang diinginkan. Biasanya target dari swing trader ini adalah 10 sampai 15% dari modal yang mereka tanamkan. Itu swing trader. Tapi dalam kita misalnya menjadi swing trader ya, tetap kita harus memperhitungkan risk reward yang akan kita terima. Jadi kita harus tetap membatasi berapa persen resiko yang sanggup kita terima jika planning kita tidak jalan, atau katakanlah harganya turun atau seperti apa. Kita pasti tetap harus mempersiapkan yang namanya seberapa besar resiko yang sanggup kita terima. Itu yang pertama, swing trader. Yang kedua adalah one day trader. One day trader ini hanya dalam hitungan hari. Biasanya one day trader ini dia beli sore dan jual di paginya. Pagi jual. Nah, one day trader ini adalah trader yang melakukan jual beli saham dengan rentang waktu yang lebih singkat. Misal nih, hari ini beli, besok atau lusa akan menjual sahamnya setelah mendapatkan target profit tertentu. Nah, biasanya untuk one day trader ini dia akan mempertimbangkan profitnya di kisaran 2 sampai 5%. Itu minimal. Nah, one day trader itu mereka akan take profit jika sudah mendapatkan 2 sampai 5%. Itu minimal. Nah, bagaimana kalau lebih? Kalau lebih berarti rezeki kita. Kadang juga ada kok yang misal beli pada saat closing gitu, market closing, terus besoknya dia naik 10%. Bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi di market. Nah, terus yang tipe trader selanjutnya adalah intraday trader. Nah, intraday trader ini yang biasa disebut kata yang lebih biasa ini tukang copet. Tukang copet ini orang-orang yang memanfaatkan volatilitas harga yang terjadi untuk mendapatkan profit. Jadi pada satu hari gitu ya, satu hari ada saham yang mengalami kenaikan. Dia ibaratnya istilahnya itu lagi digoreng sama bandar. Nah, saham itu memiliki volatilitas yang tinggi gitu kan. Jadi intraday trader atau tukang copet ini mereka akan masuk ke saham-saham seperti itu. Jadi volatilitasnya tinggi, naik turun gitu kan. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh intraday trader. Atau intraday trader ini biasa juga disebut scalping trader. Jadi kita melakukan jual beli saham di hari yang sama dalam hitungan menit, dalam hitungan jam. Itu mereka sudah take profit. Biasanya mereka mengincar profit 2 sampai 3% untuk setiap saham yang mereka beli. Nah, bisa lebih, bisa, ada juga yang dapat 7%, 10% ada. Tergantung rezeki yang kita terima di hari itu. Jadi itu Bapak Ibu bisa mempertimbangkan terlebih dahulu kita masuk ke market saham itu mau jadi apa? Mau jadi investor kah ataupun trader? Dan kita tentukan kita mau jadi trader yang mana? Apakah trader swing atau one day trader atau intraday trader? Nah, kalau misalnya untuk yang Bapak Ibu yang baru mulai, teman-teman yang baru mulai, sebaiknya mulai dengan menjadi swing trader. Nah, jadi itu yang memiliki resiko yang lebih rendah daripada one day trader dan intraday trader. Resiko yang paling tinggi itu ada di intraday trader. Karena kadang kita sudah masuk ke saham gitu kan, tahu-tahu diguyur sama bandar. Nah, itu
namanya nasib apes ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, next lanjut. Nah, selanjutnya adalah tips mulai bermain, apa ya bahasanya ya, bolehlah bermain nggak apa-apa, bermain atau bisnis saham bagi pemula. Kadang masih ada nih yang memperdebatkan kita main saham atau bisnis saham, sama aja sebenarnya kan, ibaratnya saham kok buat mainan ya. Begini juga sih sebenarnya, eh, bola bola itu kan juga sebuah profesi kan, pemain bola itu kan sebuah profesi, mereka juga bermain dan mereka mendapatkan uang. Kalau misalnya kita lebih seneng, lebih enak menyebutnya bermain saham, ya sudah silakan, nggak apa-apa. Ibaratnya jangan paksakan mindset kita kepada orang lain. Atau kalau kita lebih suka mendengar bisnis saham, ya sudah, nggak apa-apa. Itu yang kita sebut. Saya bisnis saham, oke, nggak masalah. Saya main saham, oke, ya nggak masalah juga. Nah, apa aja tipsnya yang bisa kita terapkan untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih pemula di market saham? Yang pertama adalah kuasai terlebih dahulu fitur-fitur yang ada dalam aplikasi sekuritas Anda. Ini jarang sekali diperhatikan sama teman-teman atau Bapak Ibu yang baru masuk ke saham. Jadi tetap yang paling utama adalah kita kuasai apa yang kita kuasai, alat kita. Ibaratnya aplikasi sekuritas itu kan alat kita, alat yang kita pakai sehari-hari untuk masuk ke market saham. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mulai dengan modal kecil atau coba deh dengan akun demo. Ada kok biasanya kayak Mirai itu, mereka ada akun demo juga. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba dulu dengan akun demo, jangan dengan uang yang real dulu. Bisa dengan akun demo dulu, belajar gitu kan. Market itu seperti apa, dipelajari dulu. Bagaimana cara membeli, bagaimana cara menjual, itu dipelajari dulu. Terus yang ketiga, belajar dengan analisa yang benar. Nah, ini kadang itu Bapak Ibu, teman-teman pemula itu jarang nih yang mau belajar di awal. Biasanya belajarnya mereka setelah mereka nyangkut baru mau belajar. Nah, itu yang mindset yang salah itu di situ. Jadi sebaiknya, sepengalaman saya, jangan masuk market tanpa kita tahu ilmunya. Ibaratnya kalau kita masuk market tanpa kita tahu ilmunya, berarti kita spekulasi di situ. Apa bedanya dengan judi? Nah, jadi belajar analisa saham itu hal penting yang paling utama. Ya minimal kita bisa menentukan support resisten, kita bisa tahu trendline, kita bisa tahu saham itu uptrend atau downtrend ataupun sideways. Nah, nanti saya coba jelaskan di belakang. Nah, yang keempat, tips keempat adalah pikirkan dahulu seberapa besar Anda siap menerima resiko di market. Nah, ini juga hal utama yang harus kita pikirkan. Kita mau masuk ke market saham, pikirkan dulu seberapa besar resiko yang sanggup untuk kita terima. Misalnya nih, saya punya modal 10 juta. Saya siap dengan resiko 2% dari modal saya. Nah, berarti Bapak Ibu jika sudah saham yang dibeli sudah loss 2% dari lebih dari 2% modal Bapak Ibu harus keluar dari saham tersebut. Itu yang namanya siap menerima resiko. Jangan sampai di awal Bapak Ibu itu sudah memiliki pemikiran, oke lah saya siap 2%. Tapi pada saat market berjalan, kondisi saham yang kita beli sudah loss 3%. Nah, sudah loss 3% gitu kan. 3% dari modal. Tapi Bapak Ibu masih simpan. Dan celakanya lagi, Bapak Ibu belum bisa menganalisa saham. Nah, Bapak Ibu tidak tahu tren yang terjadi itu apa. Oke, kalau misalnya tren masih uptrend,
masih uptrend gitu kan, pasti ada koreksi nih. Saham naik, koreksi, terus dia naik lagi, ada lagi koreksi, terus baru dia melanjutkan kenaikan, koreksi, naik, kayak gitu. Bapak Ibu masih bisa tolerir nih. Misalnya ini masih 3% ya. 3% di sini. Ya udah masih bisa di-keep, oke, nggak masalah. Selama saham itu memang masih uptrend. Tapi ketika Bapak Ibu bertemu dengan market yang memang dia sudah bearish, sudah waktunya turun, ya Bapak Ibu harus disiplin. Misal di sini, posisi di sini, dia sudah, Bapak Ibu beli di sini. Terus dia posisi turun seperti ini. Turun kan? Batas resiko Bapak Ibu di sini 3% dari modal kan. Nah, dia jebol ke bawah. Dia turun lagi ke bawah. Dan lossnya Bapak Ibu nambah 1% atau 2%. Nah, di posisi ini Bapak Ibu seharusnya udah keluar. Kita lihat trennya juga. Ini saham itu downtrend. Jangan simpan saham downtrend. Karena apa? Kita tidak tahu saham downtrend itu akan berakhir di mana. Jangan sampai modal kita tergerus terus-terusan di dalam saham yang sedang downtrend. Sebaiknya tinggalkan saham itu saat memang dia konfirmasi sudah downtrend. Jadi gitu. Terus yang kelima, berpikir realistis. Nah, banyak orang nih yang berpikir nih, saya mau main saham kayaknya enak tuh, dapat profitnya gede. Jangan berpikir seperti itu dulu. Jangan berpikir seperti itu. Kita berpikir realistis. Dalam semua bisnis, dalam semua permainan ada resiko. Nah, itu yang harus kita pikirkan juga. Jadi Bapak Ibu jangan dulu berpikir untuk melipat gandakan uang dalam waktu sekejap. 1 hari 2 hari gitu, saya pengen dapat 50%. Jangan berpikir seperti itu, karena itu yang akan menyesatkan kita di market. Percayalah. Tips yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Tips selanjutnya lah ya. Tips selanjutnya, jangan membeli saham gorengan. Yakin jangan membeli saham gorengan. Kalau saya pribadi itu tidak setuju ya dengan yang namanya jangan membeli saham gorengan. Buat saya, kita juga harus memperhatikan IHSG untuk masuk ke saham apa. Saat IHSG sedang naik, itu kita tinggalkan saham gorengan. Betul ini, jangan beli saham gorengan. Kita tinggalkan saham gorengan karena saham-saham yang bagus, saham-saham penggerak IHSG itu akan naik. Kita bisa dapat profit di situ. Tapi pada saat IHSG turun atau cenderung sideways, justru saham-saham gorengan ini yang mereka lebih bisa memberikan profit. Seperti kejadian berapa bulan nih? Dari bulan Februari ya, kalau nggak salah ya. Dari bulan Februari sampai akhir Mei lah. Akhir Mei kemarin itu saham-saham yang terbang itu saham-saham gorengan. Nah, saham-saham LQ45 dia dibanting semua, rata-rata pada turun. Karena IHSG merah, lebih sering merah. Kalaupun IHSG hijau, saham-saham LQ45, saham-saham yang bagus masih tetap turun. Nah, itulah kenapa saya tidak setuju dengan kata-kata jangan membeli saham gorengan. Kita boleh membeli saham gorengan dengan kondisi kita tahu market itu saat ini kondisinya seperti apa. Kalau kondisi market sedang uptrend, ya udah kita tinggalkan saham gorengan. Tapi kalau misalnya kita berada di dalam fase IHSG downtrend ataupun cenderung sideways, ya sudah kita masuk saham gorengan. Nah, tipsnya masuk ke saham gorengan adalah kita harus disiplin yang namanya cut loss. Kalau memang saham itu sudah tidak jalan, ya sudah kita tinggalkan, kita cut loss. Begitu. Tips selanjutnya, jaga selalu money management. Ini nanti akan saya jelaskan juga di part selanjutnya. Terus selalu mempersiapkan trading plan. Nah, ini yang penting juga, trading plan. Kita jangan sampai masuk ke market saham tanpa trading plan. Nah, setelah kita memiliki trading plan, kita harus disiplin terhadap
trading plan yang sudah kita susun. Ibaratnya kita sudah memiliki rencana nih. Ya sudah, kita jalankan sesuai rencana. Jangan sampai kita keluar dari rencana ini. Itu bahaya. Yang selanjutnya adalah kita harus menjaga psikologis trading. Oke. Psikologis di sini akan bisa terbentuk setelah kita beberapa waktu gitu di market saham. Kita akan lama kelamaan akan memahami market itu seperti apa. Terus tips selanjutnya buat rekap hasil trading. Nah, ini yang nanti bisa kita jadikan review kembali. Apakah kita berhasil atau kita gagal. Kalau kita berhasil, kita bisa mempertimbangkan metode ini bisa saya pakai gitu kan. Kalau misalnya kita gagal, kita bisa pakai untuk acuan mana sih yang salah dari saya gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah mempersiapkan diri masuk ke market saham. Ini adalah psikologis trading ya. Hal paling utama yang harus Anda persiapkan adalah seberapa besar dan siap menerima resiko dalam market saham. Yaitu yang tadi saya sebutkan, seberapa besar resiko kerugian yang Bapak Ibu bisa terima, teman-teman bisa terima. Itu yang harus dipertimbangkan. Itu masuk ke psikologis kita. Jangan sampai kita hanya berpikir profit, jangan. Kita tetap harus memperhitungkan berapa sih resiko kerugian yang berani saya tanggung gitu. Itu salah satunya. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika trading plan Anda tidak berjalan? Nah, kita tadi sudah mempersiapkan trading plan. Kita beli di harga segini. Terus kita target profitnya di harga kita misalnya beli di 100 ya. Kita target profitnya 150. Nah, oke, kalau berjalan sesuai trading plan dan ternyata dia naik sampai 150, kita bisa take profit. Tapi kalau ternyata tidak bisa berjalan, kita harus kembali lagi mengacu seberapa besar resiko yang sanggup kita terima. Nah, di sini kita harus mempersiapkan yang namanya batas cut loss. Misalnya nih, kalau ternyata saham ini turun sampai di bawah 90, saya akan cut loss. Nah, itu yang namanya trading plan. Itu yang harus kita siapkan dari awal. Jadi, pada saat market sudah berjalan, kita sudah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Perhitungkan risk-nya berapa, reward yang akan kita dapat berapa. Sepadan enggak? Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Terus selanjutnya, siapkah Anda kehilangan modal Anda di market? Nah, ini kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke trading plan. Kalau Anda siap dengan saya siap kehilangan 10%. Ini kan hitungannya kalau segini kejauhan sebenarnya. Ya, katakanlah ini swing ya. Saya siap kehilangan 10%. Oke. Tapi reward yang mungkin saya dapat itu 50%. Nah, 50%. Kenapa enggak gitu kan? Risk rewardnya masih menarik. Risk rewardnya ini masih menarik. Ya sudah, kita berani gitu dengan resiko 10%, tapi rewardnya kita dapat 30 sampai 50%. Itu masih oke, masih bisa kita pertimbangkan. Selanjutnya, setelah hal-hal tersebut di atas sudah kita pikirkan, barulah kita berpikir untuk mencari profit. Nah, kembali lagi ke trading plan. Intinya apa? Trading plan yang paling penting. Trading plan yang paling utama. Itu yang tidak boleh kita abaikan. Jangan sampai Anda masuk market, saya beli di 100. Tapi saya tidak tahu nih targetnya akan ke berapa. Itu bahaya. Karena bisa aja kita beli ini di harga yang tinggi pada saat saham itu sudah naik. Nah, itu bahaya. Jangan sampai seperti itu. Kebanyakan orang lebih sibuk merencanakan profit sehingga lupa mempersiapkan skenario terburuk. Betul. Kebanyakan orang hanya berpikir untuk profit. Saya pengen dapat profit 30%. Tapi dia tidak siap dengan risiko loss yang 10% ini. Itu bahaya. Karena apa? Kalau misalnya ternyata dia turun, dia beli di 100, dia turun ke 90. Dia
Dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa 10% ini harus dibuang. Akhirnya dia simpan. Dan padahal dia nggak tahu saham ini masih akan turun lagi atau enggak. Itu yang bahaya. Bisa aja saham ini akan turun lagi sebesar 10% lagi. Artinya apa? Kalau misalnya kita tidak keluar di resiko 10% yang ini, kita akan menerima resiko 20%. Bahaya. Lama-lama uang kita akan habis di market. Nanti kan saham bisa naik. Betul, saham bisa naik lagi. Tapi kan kita nggak tahu berapa lama saham itu akan kembali naik ke harga kita beli. Bisa jadi dia turun ini ke harga 60 gitu kan. Baru dia naik. Nah, untuk kembali lagi ke harga 100 itu kan membutuhkan waktu yang lama, tidak dalam waktu 1 hari, 1-2 hari. Nah, apakah kita siap menunggu menunggu beberapa minggu mungkin atau bahkan beberapa bulan? Kalau kita siap, silakan. Tapi saran saya tetap batasi resiko. Misal saya siap menerima resiko 10%, ya udah. Dia turun ke 90 dan tidak ada indikasi naik lagi, saya cut loss. Itu yang namanya disiplin. Itu akan menjaga psikologis kita, mental kita di dalam market. Beberapa bulan ke belakang itu banyak ya berita orang bunuh diri gitu kan. Itu karena mereka tidak sanggup menerima kenyataan bahwa ada resiko kerugian di dalam saham. Itu bahaya. Nah, salah satu yang bisa mempengaruhi psikologis adalah modal yang kita pakai itu apakah uang dingin ataukah uang panas. Kalau misalnya kita menggunakan uang dingin dalam artian uang itu memang nganggur gitu, uang nggak terpakai, psikologis kita akan lebih terjaga. Kita akan lebih enak untuk memutarkan modal kita. Itu selanjutnya pelan-pelan kita latih diri kita agar terbiasa menghadapi market saham. Oke, next. Nah, bagaimana mengatur modal untuk saham? Ini masuk ke money management. Yang pertama, jangan menggunakan seluruh modal Anda untuk membeli saham. Misal saya punya modal 10 juta nih. Ya sudah, jangan gunakan 10 juta untuk membeli di satu saham. Atau jangan gunakan 10 juta untuk masuk satu kali entry. Tentukan berapa saham yang akan Anda beli dan sanggup Anda pantau dalam portofolio Anda. Ini penting. Misal Anda punya modal 10 juta. Anda sanggup memantau 4 saham. Ya sudah. Modal 10 juta Anda itu Anda bagi ke dalam 4 saham. Artinya nilai modal per saham untuk saya masuk satu kali, untuk masuk ke dalam satu saham, untuk masuk ke dalam satu saham itu adalah 2 juta rupiah, 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini jangan Anda langsung beli. Misalnya Anda beli saham BBRI dengan nominal 2.500.000. Jangan langsung beli untuk satu saham 2.500.000, tapi dari modal 2.500.000 itu Anda bagi ke dalam 2 kali entry atau 3 kali entry. Paling simpel 2 kali deh. 2 kali entry. Anda bisa bagi entry pertama 40%. Udah, diamkan dulu. Jika ternyata saham BBR yang kita beli harganya turun, Anda masuk lagi 60%. Nanti harga saham Anda akan menjadi average. Kalau awalnya Anda beli di harga 3.500 gitu kan, 3.500, terus ternyata harganya turun ke 2.900, ya sudah, nggak apa-apa. Anda beli 60% di sini, 60% lagi. Nah, di entry pertama ini kan tadi baru 40% kan, 40%. Nah, nanti harga yang ada di portofolio Anda adalah harga average-nya.
Jadi harga Anda bukan lagi 3.500 atau 2.900. Bisa jadi harga Anda di angka 3.100. Nah, jadi gitu. Yang selanjutnya adalah lebih baik memegang cash pada saat market sedang tidak bersahabat. Market tidak bersahabat itu yang seperti yang kita alami beberapa bulan ini ya. Marketnya masih galau gitu. IHSG masih galau apakah dia akan uptrend ataupun downtrend. Dia masih sideways kemarin. Kondisi kayak gitu mending kita keluar dari saham-saham yang sekiranya menjadi penggerak IHSG. Karena saham-saham tersebut akan cenderung lebih merah, dia akan cenderung turun. Jadi mending kita pegang cash saja dulu. Modal kita 10 juta, katakanlah kita sudah tidak ada saham lagi, ya udah biarkan aja cash dulu. Nanti kita melihat saham yang bagus masuk, tapi segera keluar. Kurang lebih seperti itu. Next, selanjutnya apa? Tips dalam menganalisa saham. Nah, ini yang paling penting. Kita masuk market itu jangan sampai kita tidak bisa menganalisa. Kita masuk market harus bisa menganalisa. Minimal menentukan support dan resisten. Oke. Bagaimana tipsnya? Yang pertama, temukan guru atau referensi yang benar. Jangan jangan kita belajar saham sama orang yang sama-sama tidak mengerti saham, itu bahaya. Sama aja kita tebak-tebakan gitu kan. Yang kedua, tidak ada metode yang 100% benar. Saya setuju. Tidak ada metode yang bisa dipakai dan benar 100%. Itu betul. Karena sebenarnya semua metode itu benar. Semua metode benar, tapi kita belum tentu menemukan metode yang tepat. Mungkin metode yang saya pakai dengan metode yang teman-teman pakai itu berbeda. Teman-teman tidak salah, Bapak Ibu tidak salah dengan menggunakan metode Bapak Ibu. Dan saya juga tidak salah dengan metode yang saya pakai. Karena masing-masing punya pendapat, punya ilmu gitu kan. Tapi kita akan lebih memilih, katakanlah misalnya nih, dengan metode yang saya pakai 80% atau 70% itu jalan dengan menggunakan metode yang saya pakai. Metode ini udah bagus ini untuk kita gunakan. Batasannya 60 sampai 80% lah. Metode yang kita gunakan jalan itu sudah bagus. Silahkan digunakan metode itu. Selanjutnya, gunakan metode yang mudah Anda pahami. Ya jangan pakai indikator yang banyak-banyak gitu kan. Jangan pakai metode yang susah gitu. Metode yang gampang aja yang kita pakai. Selanjutnya, gunakan aplikasi charting yang mudah Anda kuasai. Nah, aplikasi charting ini kan sebenarnya ada nih di sekuritas juga sudah menyediakan aplikasi charting. TradingView, terus investing.com, Stockbit itu juga menyediakan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen yang real time, datanya real time, ya berarti aplikasi charting sekuritas gitu kan. Atau ada juga yang namanya AMI Broker. Kalau saya biasanya menggunakan AMI Broker. AMI Broker itu dia mendapatkan input data feednya itu dari kalau saya dari JUC, Jasa Utama. Itu datanya real time. Kalau kayak TradingView, Investing itu mereka itu datanya agak delay. Kalau nggak salah delay 5 menit atau 10 menit gitu. Dengan data market yang real. Selanjutnya, pelajari terlebih dahulu indikator yang akan Anda gunakan sebagai referensi. Ada moving average, ada MACD, stokastik, Bollinger Band, dan banyak lagi indikator-indikator yang lain. Ada yang namanya indikator itu alligator dan lain-lain, banyak pokoknya. Tapi gunakan aja yang simple, moving average, MACD, stokastik. Udah, itu aja yang kita gunakan. Pilih beberapa indikator aja. Jangan terlalu banyak indikator. Moving average dipakai, MACD dipakai, stokastik, Bollinger Band. Yang ada kita bingung. Terus terang, saya sampai sekarang dengan teman-teman yang ada di Ankelmologi itu hanya menggunakan moving average untuk menganalisa saham.
menganalisa pergerakannya. Ya alhamdulillah kita masih bisa cuan, masih bisa mendapatkan profit konsisten ya. Kita tidak pernah melihat MACD, kita jarang sekali melihat stokastik, apalagi memakai Bollinger Band, enggak. Kita hanya menggunakan moving average. Paling sederhana kita bisa menggunakan moving average. Nah selanjutnya tentukan support dan resisten suatu saham. Ini nanti akan saya kasih contoh. Terus pahami tren yang sedang terjadi dalam saham tersebut. Nah jadi itu kira-kira menganalisa saham, tipsnya ya. Next, nih contoh sederhana menganalisa saham menggunakan moving average. Satu, penggunaan moving average akan saya jelaskan. Selanjutnya pahami tren yang sedang terjadi. Kita harus paham apakah dia trennya lagi uptrend atau sideways ataupun downtrend. Nah itu kita harus paham. Terus kita harus bisa menentukan support resisten. Ya betul, itu wajib. Next, yang pertama trendline saham. Trendline di sini yang saya contohkan ini MPPA. MPPA itu trennya sedang up. Nih, bisa kita lihat kan. Ini trend up. Jadi dia MPPA ini sedang dalam kondisi uptrend. Next, saham downtrend. Nah, saham downtrend itu gampangannya kita lihat seperti ini. Ini saham downtrend. Dia terus turun gitu kan. Dia terus mengalami penurunan. Sebenarnya kalau misalnya itu yang tadi kita bahas kan. Seberapa besar resiko yang siap kita terima? Seandainya kita membeli di harga sini, kita tidak memiliki batas cut loss, batas CL. Misalnya batas CL harusnya di sini. Kita tidak tahu batas CL kita. Nah, di posisi ini kita keep saham agro ini. Nah, bayangkan berapa persen kerugian yang harus kita terima jika kita keep harga agro ini. Tuh, turun terus, di sini turun, di sini naik bentar, turun lagi. Di sini sideways, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, di posisi ini itulah pentingnya yang namanya cut loss. Cut loss itu sakit memang ya, tapi cut loss itu bisa menjadi penyelamat kita. Nah, jadi teman-teman kalau memang sudah mencapai batas cut loss, ya udah, jangan ragu, cut loss aja, nggak masalah. Yang penting kita sudah tahu analisanya seperti apa. Next, saham yang lagi sideways. Apa itu saham sideways? Saham sideways itu adalah kondisi harga saham yang dia berada di area-area itu aja. Misalnya nih kayak saham PSAB ini bisa dibilang dia masih sideways. Nih. Dia masih sideways. Dia ada kenaikan tapi masih terbatas. Bandingkan dengan saham yang lagi uptrend tadi, dia harganya terus naik. Di sini naik, nah kan, di sini naik, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, koreksi. Nah ini kita masih belum tahu ini, apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau nanti akan koreksi ke bawah. Di sini kita harus mulai waspada karena saham MPPA ini hitungannya dari bulan April ya, dari bulan April itu sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di sini kita harus mulai waspada harusnya. Kita tentukan kapan kita keluar. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya yang trendline saham ini. Selanjutnya support dan resisten. Apa sih support dan resisten? Support adalah batas bawah harga saham yang kita gunakan sebagai penanda atau warning bagi kita. Apakah kita akan keluar dari saham tersebut jika harga menembus area support? Jadi yang harus kita pahami, support itu adalah area, bukan titik ya. Bukan di satu harga. Misalnya support itu berada di area 150 sampai 154.
Nah, support itu adalah area. Jadi support itu bukan hanya di satu titik harga, tapi berada di area. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Jika saham yang kita beli itu sudah menembus support, kita harus memutuskan nih, apakah kita akan membuang saham itu atau bagaimana. Kalau misalnya dia menembus support, ya memang mau nggak mau kita harus buang itu saham, karena dia ada kemungkinan turun lebih dalam jika dia menembus supportnya. Atau jika kondisinya dia misalnya harga turun gitu terus mantul dari area support, nah di sini kita boleh spekulasi buy. Ada yang namanya BOW, buy on weakness, beli pada saat dia sedang melemah. Saat dia terkonfirmasi memantul dari support, ya sudah, kita bisa spekulasi beli. Tapi jangan lupa, kita juga harus mempersiapkan trading plan. Nah, selanjutnya resisten. Resisten itu adalah batas atas harga saham yang harus ditembus oleh saham, atau bisa juga dibilang area harga yang menjadi pantulan suatu saham ketika mengalami kenaikan, atau harga yang biasa dicapai suatu saham saat mengalami kenaikan. Jika harga bisa menembus area resisten, maka kemungkinan harga akan melanjutkan kenaikan, atau jika gagal menembus resisten, maka harga akan mengalami koreksi. Nah, misal nih ada, bentar saya ini deh. Gini deh, langsung aja ya, kita ke contohnya aja. Nih, ini contoh support dan resisten di saham BPKP. Nah, yang bawah ini adalah area support. Nah, di area ini dia mengalami pantulan kenaikan. Ini bisa kita lihat nih, rambutnya di sini naik kan. Dia adalah area pantulan. Di sini juga masih ada. Tapi pada saat dia sudah menembus area ini, dia cenderung akan turun. Nih, dia cenderung ke sini turun. Ya kan? Nah, terus saat dia turun, di sini ada resisten ini. Nih, resisten. Saat dia mencoba menembus resisten ini, dia tidak kuat menembus resisten ini. Area harga ini dia tidak kuat menembusnya. Akhirnya dia turun lagi, mengalami penurunan lagi. Turun terus sampai dia support terbawah ini. Dia beberapa hari turun ke area ini dan mantul lagi ke atas. Hari berikutnya juga sama, turun lagi ke area ini, mantul lagi ke atas. Ini sama, turun terus mantul ke atas juga. Begitu juga di hari berikutnya. Nah, pada saat dia sudah tidak turun lagi ke area support, dia mengalami kenaikan. Dia mantul dari ini, yang namanya dia mantul dari area support. Nah, kita bisa spekulasi buy di sini. Spekulasi buy. Kita akan cut loss jika dia turun ke sini. Itu yang namanya buy on weakness. Kita simpen terus. Di sini dia mencoba menembus untuk resisten, dia belum kuat. Besoknya dia koreksi, naik lagi, coba menembus resisten, tapi dia masih belum kuat. Akhirnya dia turun lagi. Tapi di posisi ini kan dia belum menembus support, jadi kita masih hold. Nah, di sini dia berjalan nggak banyak lah. Hanya naik turunnya dikit, tapi masih belum menembus support ini. Jadi kita belum CL kan. Nah, di hari selanjutnya dia mengalami kenaikan dan akhirnya break resisten. Resistennya ini ditembus. Resisten ini sudah ditembus. Jadi kemungkinan BPKP ini akan melanjutkan kenaikannya. Kalaupun dia koreksi, dia dari sini naik, koreksi, paling ya ke area sini lah, koreksi. Kalau dia masih kuat lagi, dia akan naik lagi. Skenarionya kemungkinan seperti itu. Jadi itu singkatnya contoh support dan resisten. Nah,
udah selesai ya ternyata ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menentukan support resisten? Nah, kita langsung coba aja, coba langsung aja ya. Nah, kita pakai Trading View. Misal nih Trading View ini kan gratis ya. Jadi dia ini aplikasi charting gratis, tapi pada saat market running dia agak delay 10 menit kalau nggak salah. Kita bisa pakai Trading View ataupun pakai investing.com, itu sama. Investing.com juga sama, dia gratis, tapi datanya pada saat market itu delay, ada delay 5 menit atau 10 menit gitu kalau nggak salah, ingat saya. Nah, bagaimana kita menentukan support dan resisten? Katakanlah kita mau cari support dan resisten saham agro ya. Agro. Nah, nih. Support adalah harga bawah yang mungkin dia akan ditembus oleh suatu saham. Nah, misal si agro ini, dia kan sekarang mengalami kenaikan. Nah, supportnya di mana agro ini? Supportnya di sini. Kita bisa gambarkan kotak gini. Kotak. Ini bisa jadi support agro ini. Nih. Nah, support agro ada di sini. Ini bisa jadi support. Nah, selain kita menggambar seperti ini, nah selanjutnya, bentar, kita tentukan dulu resistennya agro di mana sih? Resisten. Nih, kita bisa pakai ini sebagai resisten. Nih. Ini kan dia beberapa kali di sini itu dia nggak bisa tembus gitu kan. Nah, dia mencoba naik dari harga ini tapi dia nggak bisa tembus. Itu bisa kita jadikan resisten. Nah, ini resistennya. Jadi agro jika mengalami kenaikan, kemungkinan dia akan mengincar ke daerah sini dulu. Kemarin dia sudah mencoba ke sini, tapi tidak kuat, tidak bisa tembus, tidak bisa naik lagi ke sini kan. Dia belum ini, kemungkinan besok akan koreksi ke area sini, area sini lah. Nah, atau bisa jadi dia koreksi ke area support ini. Dia kan kemarin close di harga 965. Dia bisa koreksi ke sini, area sini. Nih, area sini. Kalau misalnya dia besok mengalami kenaikan, dia akan mencoba untuk menjebol di area ini. Kalau dia jebol dari area ini, bisa lanjut lagi ke atas. Itu cara menentukan support dan resisten. Bisa juga kita pakai yang namanya moving average. Moving average untuk kita jadikan support. Itu bisa. Support dan resisten. Misalnya ini percontohan aja ya, misalnya ya. Moving average yang saya pakai itu kan ada yang namanya MA5 sama MA20. MA5 yang hijau, ini MA5. MA20 yang merah. Ini MA20. Nah, pada saat dia downtrend, dia posisinya berada, candle ini berada di bawah MA20. Ini kan bisa kita lihat kan. MA20-nya di sini, candle-nya di bawah. Itu dia kondisi downtrend. Jadi MA20 ini kita pakai sebagai penanda. MA20 ini kita gunakan untuk tren jangka menengahnya. Jangka menengah. Terus kalau MA5 ini itu sebagai patokan kita untuk penentuan tren jangka pendeknya, harian lah istilahnya. Karena MA5 itu kan moving average, pergerakan rata-rata selama 5 hari. MA20 kan moving average, pergerakan rata-rata selama 20 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa pakai yang sering dipakai sama teman-teman yang lain juga biasanya MA5 atau MA20. Tapi yang biasa saya pakai untuk harian itu nggak bisa saya sebutkan di sini. Nanti bisa di ini sama Uncle. Ya, nantilah kita share. Ya, kita patokan masih
masih bisa pakai MA5 dan MA20, itu yang biasa rata-rata trader pakai. Nah, posisi pada saat dia downtrend, posisi MA20 ini bisa kita jadikan resisten. Saat harga menembus MA20, nah ini di sini, posisi di sini. Setelah ini dia cenderung naik. Ini yang namanya golden cross. Golden cross itu posisi di mana MA short MA-nya, MA yang jangka pendeknya itu memotong MA jangka menengah atau jangka panjang. Nah, agro ini kemungkinan dia sudah mulai berbalik arah, mengalami kenaikan. Jadi dia sudah break ke MA20-nya dan dia bertahan. Break itu artinya kalau kayak gini, misalnya kayak gini nih, ini belum bisa dibilang break karena harganya turun lagi ke bawah support. Begitu juga ini, dia belum bisa dikatakan break karena apa? Harganya masih turun di bawah MA20. Dia dibilang break jika harganya sudah di atas MA20. Ini sudah break. Dan besoknya dia mengalami kenaikan. Besoknya dia koreksi lagi ke area support, mantul, naik lagi. Dia mencoba break untuk resisten ini, dia belum kuat, akhirnya dia turun dulu. Kemungkinan besok ada koreksi, atau kalau naik ya dia akan mencoba lagi naik ke atas. Kurang lebih seperti itu kalau untuk support dan resisten. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman masih awam, awam di TradingView ataupun investing.com, bagaimana cara memunculkan ini MA20, MA5, kita mulai dari awal deh ya. Kita coba setting ini saya hilangkan dulu. Saya delete. Nah, nih. Kita membuka TradingView, tradingview.com. Nah, awalnya kita pasti untuk TradingView akan seperti ini. Misal nih, saya keluar dulu, saya logout dulu. Nah, ini tampilan TradingView saat kita pertama kali membukanya. Nah, kita login aja, masuk login. Nah, kita bisa login pakai Google. Kita login aja lah pakai ini. Nah, otomatis kan langsung masuk kayak gini kan. Nah, setelah itu buka bagian chart. Nih, bagian chart. Sudah. Nah, ini sudah tersetting. Saya tutup dulu untuk setting itunya. Saya tutup dulu, saya hapus dulu. Nah, biasanya defaultnya akan seperti ini. Belum ada indikator, kecuali volume ya. Volume pasti ada. Volume dia sudah ada otomatis. Nah, bagaimana untuk memunculkan indikator moving average? Kita pakai ini indikator. Kita cari yang namanya moving average. Nah, rata-rata pergerakan. Ini kita munculkan 2 kali ya, oke. Setelah itu oke, udah. Nah, di sini kita setting. Aduh, ini kok belum muncul ya? Bentar. Nah, kurang enaknya di TradingView itu seperti ini. Jadi dia sering muncul iklan. Kalau Bapak Ibu teman-teman nggak mau iklan ya harus yang berbayar. Tapi kalau kita pakai yang gratis juga nggak masalah. Nah, selanjutnya untuk menyeting moving average-nya seperti ini. Input moving average berapa yang kita pakai? Biasa yang dipakai banyak trader itu 5, moving average 5. Sudah, kita juga bisa mengganti nih warnanya nih. Nih, tinggal kita ganti aja misalnya hijau yang moving average 5 ya. Kita tebalkan ini, kasih ketebalannya. Oke, habis itu di oke. Sudah, dia moving average 5-nya udah berubah jadi hijau. Terus yang satunya kita setting juga moving average-nya. Panjangnya berapa? 20 misalnya ya.
Terus warnanya kita ganti jadi merah. Ini kita tebalkan. Oke. Terus ini settingan ini bisa kita save. Bisa kita simpan di sini. Nah, udah kita simpan. Atau kita pencet Ctrl S. Otomatis dia akan menyimpan settingan ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya teman-teman menutup trading view-nya, nanti kita buka lagi, kita login pakai akun kita, ya udah otomatis terbuka seperti ini. Sudah setting, kita nggak perlu menyeting ulang lagi. Seperti itu. Jadi gitu ya. Nah, terus bagaimana kita menggambar support resisten ya? Seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini dia. Kita menggambar kotak itu, kotaknya di sini. Nih, kotak di sini. Kotak. Ini support, katakanlah ini area resisten ya. Ini area resisten yang harus ditembus oleh agro besok hari Senin. Terus ini area support yang tidak boleh ditembus agro jika mengalami penurunan. Udah. Nah, segampang itu sebenarnya untuk menentukan support dan resisten. Cuman kebanyakan dari teman-teman Bapak Ibu juga masih bingung biasanya kan. Ini kayak gini kan, ini banyak nih kayak rambut ini yang nanti kita jadikan referensi untuk area support. Nah, Bapak Ibu bisa memilih mana yang lebih sering dia harganya belum bisa di break. Itu bisa kita jadikan support resisten. Misalnya kalau kayak di atas nih, dia naik ke sini tapi tidak sanggup menembus kan. Nah, ini bisa kita jadikan support. Kita gambar kotak seperti ini. Jadi agro besok kalau misalnya mengalami kenaikan, dia harus menembus harga ini dulu untuk melanjutkan kenaikannya. Kurang lebih seperti itu ya. Terus apalagi ya? Oh ya, volume paling. Volume. Indikator volume ini. Volume ini itu adalah seberapa besar transaksi yang terjadi di hari ini. Nah, ini volume rata-rata 20 hari. Volumenya besar. Kalau misalnya di investing.com seperti ini. investing.com itu cenderung lebih enak karena apa? Dia tidak ada iklan. Untuk memunculkan, biasanya kan awalnya seperti ini dia. Kita buka dari awal deh. investing.com. Nah, kita bisa login juga, login gitu kan, login. Terus kita ganti ke yang bahasa Indonesia di sini, bahasa Indonesia. Mana Indonesia? Oh, ini udah Indonesia. Nah, setelah itu kita buka di grafik saham. Nah, dia biasanya akan mendeteksi saham Apple, saham Amerika kan, dan dia belum berbentuk candle. Bagaimana kita mengubahnya? Di sini kita bisa mengubah itu dalam bentuk candle. Kita pilih candle di sini. Terus kita misalnya nyari saham PTBA. Ah, ini PTBA. Nih. Ini PTBA. Nah, terus kita munculkan moving average. Moving average 1, 2. Kita pakai 2 moving average. Kita setting. Sama settingnya kayak di trading view tadi. Kita kasih 5. Stylenya kita ganti. Kita tebalkan. Warnanya kita kasih hijau. Hijau. Oke. Satunya lagi kita setting juga. Kita tebalkan. Kita kasih merah. Jangan lupa untuk disetting ininya. Panjangnya 20. Oke. Sama. Tampilannya sama. Untuk zoomnya, memperbesarnya, Bapak Ibu teman-teman bisa pakai scrollnya, tinggal di scroll aja. Untuk menggeser tinggal ditarik. Nih, sama kan? Nih, kalau kita lihat dari trennya PTBA ini kan masih downtrend. Kalau dari sini ya, kita lihat dari sini. Dia
turun terus. Di sini dia sideway dia mencoba untuk naik tapi dia nggak kuat. Dia nggak kuat break resisten di sini. Nih. Sama. Nah, ini dia nggak kuat break resisten di sini. Ya kan? Akhirnya apa? Karena dia nggak kuat break resisten di sini, harganya dia nggak bisa menembus ini. Akhirnya dia downtrend kembali, tambah downtrend lagi nih. Downtrend. Ini downtrend. Kalau kita gambarkan kan gini. Nih. Ini kita gambar trend line-nya. Kurang lebih seperti ini. Dia mengalami downtrend. Nah, di sini PTBA ini dia sudah bisa dibilang break ke trend line-nya, ke trend line downtrend-nya. Dia sudah naik dari downtrend-nya. Ini masih bisa kita pantau besok. Karena dia sudah break dari trend line-nya yang tadinya downtrend, dia sudah di break ke atas, tinggal dia menembus ke resisten ini. Nih, ini kan resisten nih. Ya kan? Ini resisten ini. Nah, terus di mana untuk supportnya? Nah, area ini bisa kita jadikan support. Area ini kita bisa jadikan support. Nih. Ini kan beberapa kali dia turun ke sini dan dia mantul. Ini bisa kita jadikan area support. Ini supportnya nih. Ini support PTBA. Kalau misalnya besok dia turun dari area support ini, Bapak Ibu teman-teman harus mending sebaiknya keluar dulu dari saham PTBA. Nah, kecuali kemungkinan besok dia akan mencoba lagi ke atas. Kemungkinan. Karena di sini dia konfirmasi golden cross. Kemungkinan dia akan naik lagi ke atas, mencoba untuk menembus resisten. Kalau misalnya dia bisa break, misalnya ini kan bisa kita gambar gini ya. Bentar. Mana ya? Kita bisa gambar gini lah. Dia akan mencoba lagi ke atas. Atau dia akan kembali berjalan sideway dulu di sini. Dia akan bolak-balik dari area resisten ke support dan supportnya di sini. Misalkan dia break ke sini kan, akhirnya dia akan naik. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa kita simpan kok ininya. Bisa kita simpan di sini. Nih, save chart. Udah. Semudah itu sebenarnya kalau untuk menemukan support dan resisten. Hanya saja kita perlu membiasakan diri untuk melihat charting, melihat chart. Ini kan bisa dibilang juga area resisten. Dia beberapa kali mencoba tembus area harga-harga di sini. Bisa jadi resisten juga. Ini support. Supportnya kita kasih merah. Nah, gini. Terus nanti kalau misalnya dia sudah break ke atas seperti ini, area yang tadinya resisten itu bisa kita jadikan sebagai support. Seperti itu. Jadi gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya. Udah terlalu lama kayaknya. Nanti yang ada malah bosen. Kira-kira seperti itulah untuk menentukan support resisten. Jadi Bapak Ibu maksudnya jangan berspekulasi lah. Kita tetap harus belajar. Yang penting yang paling penting adalah memang benar kita mau belajar dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau cuma jangan menyerah saja itu tidak cukup. Karena kita nggak menyerah tapi nggak mau belajar, itu bahaya. Modal kita bisa tergerus, bisa habis lama-lama.
Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Nanti selanjutnya kita sharing-sharing lagi lah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya kalau misalnya berguna. Kalau berguna sih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan yang mau untuk gabung ke grup tele, silahkan, nanti linknya ada di deskripsi, saya taruh linknya di deskripsi. Oke, cukup sekian, terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Silahkan bergabung ke grup tele Uncle Mologi. Di situ nanti ada kita kasih menu-menu rekom, menu buy close, menu harian gitu. Kalau ada yang berpotensi naik, jadi bukan pom-pom ya. Kalau ada saham-saham yang berpotensi naik, ya udah kita bagi, kita share gitu kan. Judulnya kan biar teman-teman atau Bapak Ibu nggak sedih. Yuk kita belajar bareng, profit bersama gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam dari Uncle Mologi.